Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan tema 5, wirausaha, dan Bu Vera akan kembali menggabungkan materi pada subtema 1 dan subtema 2. Nah, yang akan kita bahas masih tentang reklame. Anak-anak pasti sudah tahu ya bahwa reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan barang hasil produksi atau jasa terhadap masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata menarik. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan ketika membuat reklame, yang pertama adalah gambar ilustrasi harus menarik. Kemudian komposisi warna harus menarik juga agar bisa menarik perhatian para calon pembeli tentunya. Kemudian teks atau slogan yang mudah dimengerti. Jadi hindari menggunakan bahasa-bahasa asing yang asing untuk para masyarakat kita. Kemudian kalimat harus singkat, jelas, dan juga mudah diingat. Lalu isi reklame itu harus jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Misal reklame kalian adalah poster komersial, jadi kalian harus menyajikan posternya itu sejujur-jujurnya, tidak melebih-lebihkan atau mengurangi. Jenis-jenis reklame yang pertama adalah iklan, yaitu media sebuah pemberitahuan kepada banyak orang atau khalayak umum tentang barang atau jasa yang dijual. Iklan sekarang ada iklan di media cetak, media digital, dan sebagainya. Contohnya iklan pada surat kabar dan juga televisi. Selanjutnya adalah spanduk, yaitu salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai medianya. Spanduk biasanya berisi ajakan, slogan, atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Kemudian brosur, kemarin kita sudah bahas, berbentuk selembaran kertas. Biasanya brosur dibagikan di tempat umum. Jadi kalau brosur ini tidak ditempel ya. Kemudian brosur itu berisi informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Selanjutnya poster, yaitu selembar kertas berisi tulisan dan gambar. Nah, kalau poster biasanya ditempel di tempat umum. Kemudian ada yang namanya embalase. Nah, embalase ini adalah informasi yang biasanya terletak pada kemasan produk. Informasi-informasi tersebut memuat detail tentang produk tersebut. Jadi misalnya anak-anak membeli minuman kemasan, nah itu pasti ada embalasenya. Jadi kalian bisa melihat sajian-sajian lemaknya, protein maupun karbohidrat. Jadi anak-anak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh sendiri. Selain embalase ada yang namanya baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berukuran besar. Ukuran baliho biasanya lebih besar daripada spanduk sehingga ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang sebagai penyangga. Kemudian ada yang namanya banner, merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangga. Biasanya banner ini misal di perusahaan atau di event-event tertentu berada di pintu masuk. Kemudian leaflet berbentuk lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian. Leaflet digunakan untuk mempromosikan sebuah produk atau memberikan informasi tertentu kepada masyarakat. Nah, lalu ada juga logo. Logo adalah sebuah tulisan skitsa atau gambar yang mempunyai makna tertentu dan bisa mewakili identitas atas suatu bentuk entitas seperti lembaga, organisasi, perusahaan, daerah, negara, maupun produk. Nah, ini adalah beberapa logo dari berbagai produk. Ada logo KFC dan Burger King, itu adalah produk makanan ya. Itu yang paling pinggir merah putih biru adalah logo Pepsi, yaitu sebuah produk minuman. Kemudian ada logo Apple, kemudian Google, dan sebagainya. Nah, yang kita bahas bukan logo makanan atau sebuah produk, namun logo dari organisasi yang ada di Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Kita sudah mempelajari ASEAN cukup sering dari tema 1 dan juga ada di tema 4.
Nah, penetapan logo ASEAN ini dilakukan pada 8 April 2010. Makna logo ASEAN yang pertama adalah warna biru, merah, putih, dan kuning yang berperan sebagai wakil dari warna utama semua bendera negara anggota ASEAN. Jadi penggunaan warna-warna tersebut itu karena bendera negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan semua negara lain itu memuat warna-warna tersebut. Kemudian secara khususnya warna biru itu sebagai tanda kedamaian dan juga stabilitas. Lalu warna merah menggambarkan keberanian dan dinamisme. Kemudian yang warna putih menunjukkan kesucian, lalu yang warna kuning melambangkan kemakmuran. Kemudian di tengah-tengah terdapat 10 batang padi yang diikat. Itu melambangkan impian para founding fathers ASEAN atau bapak pendiri ASEAN, yaitu semua negara terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Untuk jumlahnya yang 10 itu melambangkan jumlah anggota ASEAN saat ini. Kemudian logo ASEAN berbentuk lingkaran. Lambang lingkaran adalah melambangkan persatuan ASEAN. Nah, tahapan membuat logo yang pertama adalah memilih tema sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Lalu membuat gambar atau simbol yang sesuai tema. Selanjutnya menulis kata atau kalimat yang sesuai tema juga. Lalu menulis makna, simbol, gambar, dan warna yang dipakai. Manfaat logo yang pertama adalah logo khusus, yaitu menjadi ikon khusus yang membuat produk mudah diingat. Kemudian logo juga menjadi sarana promosi, yaitu logo dapat memuat pesan yang menggambarkan suatu produk. Kemudian logo juga sebagai pembeda dengan produk lain. Dengan adanya logo, masyarakat akan bisa membedakan sebuah produk. Kita masuk ke subtema 2 tentang poster. Anak-anak sudah membuat poster, pengertian poster juga sudah tahu. Sekarang kita lihat bagian-bagian posternya. Pada poster pasti terdapat judul poster pada bagian atas atau tengahnya. Biasanya dalam poster tertera nama penyelenggara yang mengadakan event atau pameran atau acara. Informasi singkat tentang isi memuat tentang informasi singkat tentang isi posternya. Kalau dicontoh, ini adalah tentang kursus. Kemudian waktu dan tempat diselenggarakan acara pameran. Kemudian ada kontak yang bisa dihubungi. Ini biasanya berlaku pada poster-poster yang menginformasikan mengenai lomba, kemudian kursus, dan sebagainya. Kriteria poster yang baik, yang pertama adalah bahasa mudah dipahami. Kemudian tulisan harus jelas. Lalu peletakan judul poster harus tepat. Jadi peletakan judul poster itu harus tepat dan menarik perhatian. Kemudian penulisan waktu dan tanggal kegiatan berlangsung harus jelas. Lalu pemilihan warna tulisan dengan warna dasar poster harus tepat. Jadi jangan menggunakan warna-warna yang misal backgroundnya kuning, kemudian kalian akan menggunakan warna lain yang padahal itu tulisannya tidak terlalu jelas dilihat. Kemudian kita harus pandai-pandai memilih warna yang cocok dan tulisannya yang mencolok. Lalu gambar untuk melengkapi poster terlihat jelas, tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Kemudian ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster yang ada di tempat umum. Misalnya kita akan memasang poster di mading sekolah. Mading itu majalah dinding. Berarti ukurannya tidak perlu terlalu besar, yang penting cukup dan bisa dibaca. Nah, sekian dari Bu Vera, materinya sudah selesai, dikerjakan tugasnya, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.